biasanya di lapangan dipaksain antara ANSI dengan JIS. Biasanya bautnya itu agak selek segala macam. Yang bautnya harus pakai M20 dibikin M18 biar bisa masuk. Selamat pagi teman-teman semua, terutama buat teman-teman yang mengikuti terus channel YouTube Titis Saya Sejahtera. Kembali lagi dengan podcast Rubicon. Oke, perkenalkan saya Putu Juni Setiawan yang akan membawakan podcast hari ini. Dan di sebelah saya sudah ada kerabat saya, yaitu Bapak Mujiaman dari PT Gamako. Di sini hari ini kita akan membahas tentang flank dan gasket. Oke, baik Pak. Gimana Pak Mujaman hari ini kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih, syukurlah sehat. Oke, kita akan bahas dari jenis-jenis flank yang kita sering pakai. Dari flank, kemudian ada gasket. Ada berbagai jenis macam gasket ya di sini teman-teman bisa lihat, teman-teman kontraktor. Mungkin kita bisa lihat ini ada flank, macam-macam. Mungkin nanti bisa dibahas oleh Pak Mujaman. Kegunaan dari flank-flank ini, gasketnya juga ada berbagai macam tipe, fungsinya, serta pengaplikasiannya akan digunakan di mana saja. Seperti itu. Mungkin bisa nih Pak Mujaman, di sini ada flank apa aja nih Pak? Oke. Terima kasih. Jadi di sini ada beberapa jenis flank. Ya, flank itu ada slip on, well neck, blind, ya. Lalu ada juga plate flank, ya, sesuai dengan standarnya. Dan flank ini butuh apa sih fungsinya? Untuk menyambung ke valve, ya, atau ke aksesoris lain, atau ke pipa. Ya. Kenapa kita pakai flank? Pipa nggak langsung jelas ke pipa aja. Ya, kalau lebih mudah mungkin lebih murah. Ya, kita pakai flank satu untungannya itu mempermudah maintenance. Jadi kalau kita flank ada maintenance itu tinggal bongkar di ball enatnya aja diangkat, mungkin ada cleaning, dipasang lagi. Tapi kalau di las itu kan harus nanti kalau maintenance kan harus dipotong. Potong harus pakai welder dan sebagainya. Sedangkan di situ ada beresiko mungkin kebakaran. Ya, dan permudah maintenance berarti ya Pak ya? Siap. Oke. Tipe-tipenya tuh ada apa aja Pak? Tadi kan disebutkan ada standar tuh Pak. Siap. Standarnya tuh ada apa aja ya Pak? Ya, jadi tipe-tipe flank itu satu, yaitu kita sebutin lagi satu lagi yaitu ada slip on ya. Slip on ini yang ada layarnya pendek ya. Nah, standar slip on ini standarnya Amerika standar. Oke. Jadi dia ada beberapa jenis standar Amerika itu, yaitu ada satu ada slip on. Ya, ini yang layar pendek. Lalu yang kedua yaitu well neck. Well neck itu layarnya panjang, ya. Jadi panjang. Ini yang well neck. Lalu ada lagi blind flank. Ya, blind flank. Jadi fungsinya masing-masing kan ada tahu fungsinya. Itu satu kalau blind untuk tutup blind buta. Kalau ini untuk nyambung pipa ke pipa atau pipa ke valve. Well neck, slip on pun sama. Kenapa ada dua? Cuma cara joining yang beda. Kalau yang well neck itu nyambung pipanya di ujung sini. Ya, di ujung lehernya. Tapi kok slip on itu pipanya harus masuk ke dalam lubang, weldingnya 2 kali, las di dalam dan las di luar. Itu perbedaan slip on sama well neck. Lalu itu modelnya. Nah, sedangkan standarnya itu ada beberapa standar kelas ya. Kalau di Amerika itu ada kelas namanya ANSI standar. Oke, ya. Ada ANSI ya. Ya, ANSI. Kalau Amerika semua kan ANSI punya standarnya, yaitu ada kelasnya kelas 150, satuannya itu PSI. Ya, sama kelas 300, kelas 600 sampai kelas 900 pun ada, 1005 juga ada. Nah, itu semua standarnya itu ANSI, ya. Dan
Itu kalau misalkan Pak, ini kan ada standarnya tadi disebutkan ada 150, Ya, 300, 300, 600, 600, ya, terus 1500, oke. 1500. Oke. Nah, misalkan flank ini kita pasangkan dengan misal yang 150 dengan yang 300, itu bisa nggak ya Pak? Kalau Ya, dipasangkan? nggak bisa, Nggak bisa. nggak bisa. Itu bisa beda di mana ya Pak? Ya, biasanya yang membedakan standar fan itu tuh namanya ada cycle hole ya. Cycle hole itu jarak lubang to lubang ini itu berbeda. Ya, dengan ANSI kelas 150 300. Biasanya kalau sama-sama ANSI untuk ukuran kecil itu masih bisa. Oke. Kecil itu kelas 1 in ke bawah itu masih bisa antara 300 200 ya, 150 sama 300. 300. Tapi kalau udah ke atas nggak bisa. Jadi jarak cycle hole-nya itu beda. Sama thickness tebelnya itu lebih tebal ke 300 karena pressure-nya itu lebih tinggi dibanding 150. Itu. Jadi yang dibutuhkan itu jarak sebenarnya cycle hole. Jarak ini berapa? Itu yang penting. Jadi kita kalau di lapangan butuh tahu standar fan itu sebenarnya modal satu aja, jangka sorong. Kalau nggak ada pakai meteran, ya kita ukur OD-nya berapa, thickness-nya berapa, cycle ini jarak tengah, atau kalau kita nggak bisa jarak tengah ambil ini bibir tengah ketemu bibir luar, itu berapa? Oke. Lalu OD-nya ini berapa? OD dari lubang bautnya dan jumlahnya itu akan ketahuan. Oh ini ANSI kelas sekian untuk mengetahui standar plan gitu loh ya. Betul, betul. Nah, ini buat teman-teman kontraktor penting nih, karena kalau di lapangan sampai bisa beda standar ya, dari kelas 150 ataupun dipasangkan dengan yang berbeda kelas, pastinya akan kesulitan, terutama tadi yang dijelaskan. Dia akan kesulitan untuk memasangkan flank Ya. satu dan yang lainnya, terutama di bautnya, karena kan beda di cycle ya Pak ya, Betul. cycle hole-nya. Cycle hole-nya. Oke, berarti seperti itu ya. Ini yang Amerika standar. Oke, Amerika standar Pak. Apakah ada standar lain Pak? Ada, yaitu ada lagi standar Jepang. Oke. Jepang itu ada dua, ya, yaitu Jepang itu ada namanya flat plan. Oke. Flat plan itu rata, nggak ada tonjol sama sekali, flat plan. Lalu ada juga blind. Nah, blind ini selalu ada di setiap standar, karena kan tergantung yang ditutup ini standarnya apa. JIS juga ada, ANSI juga ada, nanti ada juga satu lagi di Jerman standar, DIN standar. Ya, ini ada dua. Nah, flat plan ini nggak rata, namanya flat, ya, flat fish rata. Jadi nanti sama-sama ukurannya pun juga beda. Kalau dengan yang ANSI juga beda gitu loh, ya. Ini juga penting. Jadi biasanya di lapangan dipaksain antara ANSI dengan JIS. Biasanya bautnya itu agak selek segala macam. Yang bautnya harus pakai M20 dibikin M18 biar bisa masuk. Tapi ujung-ujungnya cycle-nya ini miring. Valve-nya itu nggak center, agak dilihat tuh nggak nyaman gitu loh ya. Itu dipaksa. Harusnya sesuai dengan kalau memang valve-nya JIS, kita juga pakai JIS. Ya, baiknya Ya. seperti idealnya gitu ya Pak ya. Ya, Kalau misalkan dipasang berbeda gitu Pak, efeknya apa ya Pak? Maksudnya kayak tadi kan pemasangan baut tuh, Ya. yang satu JIS, yang satu ANSI, bisa miring kan? Itu Ya. efeknya ke apa ya Pak? efeknya itu dari kebocoran. Bocor ya? Bocor. Kenapa? Satu, JIS itu dia punya yang standar JIS itu rata. Sedangkan yang ANSI itu standarnya pakai RF, ya, Resfish namanya ini. Ini Resfish. Jadi nanti fungsinya apa? Kalau Resfish itu gasketnya cuma di tengah nanti. Sedangkan kalau JIS yang flat fish, gasket itu full sampai pinggir. Ya, kan enggak matching dong. Yang satu setengah, satunya full. Iya. Ujung-ujung kalau dipaksain bisa, tapi nanti ujungnya apa? Kelik. Bocor. Karena lubang tengahnya ini nggak center. Lubang tengahnya ini harusnya pas begini, karena kita cuma memandang lubang bautnya, jadi tengah ini bisa juga jaraknya bisa begini. Ya, karena apa? Kita ngejar bautnya aja, nggak mikir di alirannya. Ya, itu yang dibutuhkan standar. Kita harus jelas standarnya ini apa. Kalau JIS juga harus semua pakai JIS. JIS-nya berapa? Nah, JIS juga ada tipenya lagi, pressure-nya. Oke. Ada JIS 10K, JIS 20K, JIS 30 dan sebagainya. Itu satuannya yaitu kilo. Ya, K itu kilo atau bar. Orang bilang Jepang kesatuan bar.
Ya, itu menentukan daripada kekuatan atau pressure yang dipakai untuk jis standar. Itu Pak Putu. Siap Pak. Terus berarti tadi ada ini ya Pak, untuk standar sendiri berarti ada dari American Standard, terus ada dari Jepang. Ya. Ada lagi nggak nih Pak? Ada lagi yaitu dari Jerman. DIN. Nah, DIN itu juga sama. DIN itu juga ada 2 juga modelnya. Ada blind, ada juga well neck. Nah sama, beda juga sama. Jaraknya apa sih? Cycle-nya juga. Cycle hole-nya. Plain itu yang penting bukan OD-nya. Bukan nih, cycle hole-nya. Karena kalau cycle-nya sudah nggak bisa dipaksain, kita kasih ngomong, ngejar jaraknya tapi nggak mikir jalur alirannya itu center nggak, pengaruh nggak ke media. Nah itu. Nah kalau DIN itu standar sampai PN16 sama PN40. Satuannya PN pressure nominal. Ya, 16 sama 40. Jadi kalau valve-nya standar Jerman, kita juga semua Jerman. Ya. 16 itu artinya apa tuh Pak? 16 bar dengan pressure nominal. Tekanannya satuannya kan PN. Itu sama dengan 16 bar. Oke. Ya. Ya itu. Jadi yang penting fan itu, makanya kita selalu ngomong bagi teman-teman kita untuk mengetahui fan statnya apa itu cuma mode 1 aja meteran atau jaka sorong aja. Yaitu pertama cycle hole, itu paling pertama cycle hole. Saya selalu ngomong, valve Anda apa saya nggak tahu, mungkin valve-nya sudah korosi, nggak ketahuan markingnya, atau fan-nya markingnya hilang, kan nggak ketahuan. Anda tinggal ukur cycle-nya, pasti ketemu sama diameter hole, nanti ketemu nih. Oh ini di standar sekian in, itu udah semua tabelnya. Itu, ya. Oke, ini buat teman-teman kontraktor pasti banyak ilmu ini yang bisa diambil ya, terutama dari jenis-jenis flank. Terus Pak, kalau dari semua standar itu, terus kan ada, nah ini kalau dilihat aja ya, buat teman-teman ya, di sini ada yang warnanya putih mengkilat, di sini ada putih enggak mengkilat, terus di sini ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya kuning. Nih kok bisa beda-beda nih Pak? Nah, warnanya ini tergantung Pak dari warna itu satu. Kalau putih begini, ya itu mata stainless steel mengkilat, kayak sanitary kan. Nah ada, plan itu ada 2, ada forging sama casting. Ya, ya. Artinya forging ini dia itu ditempa untuk tekanan tinggi, biasanya untuk yang pressure-nya tinggi-tinggi. Nah tapi sekarang yang balik lagi banyak yang casting murah meriah, ya itu halus, luarnya halus mengkilat, tapi dalamnya itu nggak padat. Forging itu besi tempa, ya besi tempa. Jadi kalau Anda beli flan, mungkin ada flan, oh ini murah-murah, bisa juga itu bisa hancuran. Kadang-kadang dilas juga nggak bisa nempel di pipa, karena kan welding juga macam-macam kan. Ada yang untuk steel, ada hancuran dan sebagainya. Itu harus hati-hati. Jadi jangan cuma ngelihat fisiknya halus banget dan sebagainya. Ya, itu materialnya ada stainless steel, ya, lalu juga ada karbon steel hitam. Ya, di flat ada tulisannya. F menentukan, umpamanya dia ini kebetulan standar Amerika, lihat semua Amerika, ada di satuannya F A105 umpamanya. 1 in kelas 150. Nah, F itu artinya apa? Forging, ya, besi tempa forged. A105 itu karbon, material besi biasa yang ditempa. Ya, 1 in diameter pipanya, 150 itu pressure-nya. Itu indikasinya. Jadi di situ ada markingnya, gitu loh, ya. Oke, dari marking itu berarti penamaan untuk tipe flank ini apa? Tipe standarnya apa, pressure-nya berapa, sama size-nya. Tapi kalau markingnya sudah ada korosi, sudah ada di lapangan, udah nggak kelihatan, ya mau nggak mau kita bilang kita ukur. Oke. Ya. Oke Pak. Ini kalau yang kuning ini apa nih Pak? Kuning ini biasanya kalau kuning itu sebenarnya tergantung dari made in mana. Ada karena ada mungkin dari Ulma dan sebagainya, seperti brand lain dari Amerika, dari Eropa, itu tergantung, ada coating hitam, black, ada yang coatingnya warna kadmium, kuning ya, pernis. Itu fungsinya cuma untuk korosi aja sebenarnya, nggak ada efek lain ya. Nanti kan di lapangan di coating sesuai dengan jalur pipa. Kalau nggak disesuai warna merah, itu berarti hidran, ada kuning gas dan sebagainya. Atau silver nanti di solusinya nggak tahuan. Intinya cuma korosi aja. Nah, biasanya
Kalau dipasang di lapangan di outdoor untuk pipa-pipa biasa water itu biar digalvanis. Pipa karbon digalvanis biar gak korosi. Kadang-kadang kan pipa juga pipa air, pipa medium kan. Itu harus biasa flannya juga harus digalvanis, dilapisi timah untuk menghindari terjadi korosi karat dari hujan dan sebagainya. Berarti ini flank harus ngikutin jenis pipa juga dong, Pak? Ikutin jenis betul, Pak. Pipa. Kalau pipanya stainless steel, berarti plannya juga harus stainless steel. Plannya karbon juga harus karbon. Pressure-nya pun disesuaikan. Ya, kalau modelnya bebas, mau pakai slip on atau well neck, tergantung desain dari lapangan, tergantung dari ownernya apa, gitu ya. Lalu yang kedua, tolong perhatiin di sini ada namanya toja rice fish tadi. Rice fish ini tidak boleh sembarangan. Ini harus kondisi mulus. Nggak boleh cacat. Ini bentuknya kayak serrated ya, alur halus ya. Mode serrated namanya. Ini kalau sampai oval, ini dipasang gasket juga bocor. Ya, ini benar-benar mulus dijaga. Biasanya dari kalau kita sampai ada protektornya, ada karton atau plywood ditutupin. Karena kalau kebentur benda lain sampai penyok, reject. Bapak pasang bisa dilas, tapi mati join nanti bocor, kencengin terus-terusan. Data sepele, tapi itu risikonya kan ke maintenance juga. Betul. Ke instalasi. Gitu Pak Putu. Oke, Pak. Siapa ini buat teman-teman kontraktor sangat Ya. banyak sekali ilmu ya. Tadi kan udah dijelasin nih Pak, di sambungan flank ini ada bagian tengahnya nih Pak. Siap. Tadi disebutin ada gasket nih Pak. Ya. Nah, terus nih gasket di sini ada macam-macam gasket nih. Siap. Apa aja ya Pak? Maksudnya yang perlu kita ketahui untuk pemasangan gasket sendiri. Siap. Di flank-flanknya ini. Oke, jadi kalau kita ngomong ke flank itu paketnya ada 3. Tadi flank, gasket, nanti ada namanya ball enat. Ah iya, betul. Itu sama satu paket yang nggak akan terpisahkan. Ada flank, ada gasket, pasti ada ball. Nah, udah kita bahas dia punya flank, sekarang gasketnya. Ada berapa jenis gasket? Ada 2. Satu yang non asbestos, yang satu namanya metal. Ya, ini namanya spiral wound, yang metal besi. Ini non asbestos, ini elastis, tergantung bahannya apa? Tergantung dari media. Macam-macam model. Baik yang non asbestos ini juga mau dari teflon juga ada, dari fiber grafit juga ada, tergantung medianya apa. Nanti kita spekin sesuai dengan Bapak minta. Aplikasi contoh steam, saya pakai tipe ini, model ini. Saya tanya, flannya ini model rice fish atau flat fish? Karena kalau ini rice fish harus sama. Rice fish di tengahnya begini. Kalau flat fish harus sama bentuknya kayak flannya begini. Jadi sesuai. Saya minta flan G10K FF sebutnya. Disingkat FF flat fish, RF rice fish. Ya, gitu. Nah, yang kedua, untuk yang metal pun juga sama. Ini umumnya standarnya RF semua. Nggak ada yang flat fish. Di tengah semua. Dan ini juga materialnya banyak. Ada teflon, semua tergantung. Ada fiber grafit, tergantung media juga. Gitu Pak Putu. Untuk penggunaannya di fluidanya apa gitu Pak? Ada ketentuannya nggak? Ada. Apa tuh, Pak? Contohnya chemical. Kita pakai teflon. Ini yang non asbestos. Metal juga sama. Mungkin ringnya ini ada inner outer ring namanya. Innernya itu stainless steel, ownernya ini karbon, tapi innernya ini teflon. Ini ada macam-macam Anda lihat. Ada yang warna hitam, ya, macam-macam kan. Ini kan beda-beda ini. Yeah. Nah ini ada untuk steam, ada untuk water, ada untuk chemical, macam-macam. Ini kan PTFE. Beda-beda. Jadi kita tahu medianya itu apa. Untuk menentukan gasket cocoknya model apa. Berarti untuk semua sistem pun bisa juga menggunakan yang spiral wound ini, Pak? Ya. Tinggal kita menyesuaikan dengan spesifikasi. Ya, bisa juga menggunakan non asbestos. Karena sekarang asbestos juga nggak boleh. Hati-hati kalau beli gasket. Kalau ada yang nawarin, biasanya mungkin harganya murah, itu biasanya asbestos. Itu sudah dilarang pemerintah. Sama sekali tidak boleh beredar.
Kalau Anda tetap pakai, kalau kena audit, kena sanksi. Ini saya peringatkan aja, itu nggak boleh karena merusak lingkungan ke kita juga, nanti efeknya ke kita juga. Jadi semua harus non asbestos. Oke. Dan di Gamako juga jual gasket, ya, brandnya sebutin Durlon, Itu brand Pak. brand Durlon, Durlon, ya. Ini bisa jual lembaran diameter 60 in atau mau beli potongan juga bisa. Ya, lembaran atau potongan kita bisa. Kita ada alat cuttingnya, lebih hemat dibanding beli lembaran kok 8 dipotong kan dan sampai gunting. Nah, itu bisa kita jangkanya atau Bapak beli alatnya juga boleh potong sendiri. Ya. Wah, mantap. Promosi Ini lagi gasket. nih. Ya. Hebat nih. Oke. Gitu, Pak. Di sini untuk brand Durlon sendiri Pak, ini gasket untuk sistem fluida apa aja atau standarnya bisa macam-macam juga, bisa di request by request? Request. Jadi ini bisa juga untuk steam, bisa untuk water, kompres air, bisa untuk chemical dan sebagainya. Nah, gasket itu ada beberapa ketebalan. Ada 1 mili, 1,5 sampai 3 mili. Biasanya customer itu, Pak, yang bagus yang mana gasket yang tebal atau tipis? Kalau secara teknik gasket tebal tipis itu nggak ngaruh, Pak. Yang ngaruh ke data speknya masuk enggak dengan materialnya. Makanya kita selalu nanya material itu dipakai untuk media apa, medianya apa, pressure-nya berapa, temperatur apa. Kalau chemical berapa persen komposisinya? Macam-macam nih. Kalau chemical cuma 40%, ada yang 10%, ada yang di atas 50%, kimia ganas kan. Nah, itu harus disesuaikan. Jadi sebenarnya nggak perlu kasih tebal-tebal dan sebagainya. Ya, yang penting sesuai dengan kebutuhan media yang dialirkan, gitu ya. Oke. Penting buat teman-teman kontraktor. Perlu diketahui spesifikasi dari media yang akan dilaluinya. Karena akan menentukan spek dari gasket yang mau dipilih. Oke, dari gasket flank tadi ada satu item lagi, bautnya. Ya. Nah, itu bautnya ada apa aja, Pak? Dia tipe-tipenya apa saja sih? Baut itu ada 2 jenis, ya. Yang paling umum sebutnya ball enat. Nah, itu paling umum dan mungkin dari segi harga juga murah. Betul. Nah, apa sih bedanya ball enat sama stud ball enat? Ball enat itu bautnya itu dratnya cuma setengah paling panjang dan nut cuma 1, atau sebutnya orang selain ball enat mesin ball. Ya. Jadi yang main cuma 1 sisi. Ini kalau seteknik untuk dipasang di frame itu kurang, untuk tekanan tinggi itu tidak bagus, kurang oke ya. Kenapa? Kalau kita pasang frame, kita gabung begini, kita pasang bautnya itu kanan kiri ini masuk, ya. Saya anggap ini masuk ke sini. Jadi yang main cuma 1 sisi, yang bisa narik itu 1 sisi. Yang ekspansi. Sedangkan kadang-kadang pipa, kita masang pipa itu kemungkinan bisa panjang kurang 1 mili. Enggak presisi. Nah, kalau pakai ini, tariknya cuma 1 sisi. Ya ketarik pipa cuma sebelah aja. Karena yang main cuma 1. Jadi apa? Kalau orang teknik bilang fatigue kan. Yang ditarik itu sudah pipa sudah ketarik, belum ada pressure. Itu udah fatigue, capek, ketarik, dipaksa dengan baut. Nanti belum dipasang, ada media lewat. Tambah fatigue, akhirnya apa? Ketahanan pipa nggak ketahan lama. Strength ketarik kan gelnya. Nah, makanya keluarlah ada baut juga yang tipe namanya stud ball enat. Bautnya 2. Nutnya ini 2, nutnya 2. Dan dratnya full. Ini bisa request panjang berapapun ada. Ya, jadi full drat. Jadi kalau kita pasang itu, kalau saya kencengin sebelah sini, tapi contoh begini saya kencengin sebelah 1 sisi, ini udah nggak kuat, udah fix. Pada sini bisa lagi. Jadi beban dari torsi, kalau kita ngomong baut kan kita cuma ada torsinya. Betul. Untuk ngencengin semua ada torsi, itu dibagi 2 rata. Beban pipa itu dipikul 2, kan lebih enteng tarikan pipa itu. Ini udah nggak bisa, ini masih bisa. Itu keunggulan dari stud ball enat. Ya. Dan biasanya stud ball satuannya in.
Ya, satunya in. Tapi kalau ball and nut ini biasanya bisa in, bisa metrik. Oke. Ya. Bedanya di mana tuh? Bedanya apa? Kalau metrik itu lebih halus dratnya. M20 itu sama 3/4 hampir sama. Tapi kalau kita masukin dratnya nggak masuk. Karena metrik itu lebih halus clearnya. In itu lebih kasar. Nah, makanya umumnya kalau untuk tekanan yang tinggi disarankan pakai stud ball and nut. Ini. Oke, siap lah. Bebannya berarti dibagi 2, teman-teman. Ya, torsinya itu dibagi kanan kiri ya, beban torsinya. Ya. Oke, ada apa lagi nih ya? Material. Nah, oke. Sekarang mungkin material. Kalau plannya stainless, bautnya apa? Juga harus stainless steel. Kenapa? Kalau bautnya Pak, baut kan nggak ngepek ke plan, nggak ngepek ke media. Apa? Ini kalau stainless kena karbon, nanti dalam juga korosi. Yang kalah biasanya mana? Stainlessnya kena. Karena satu karatan dia akan makan di plan juga. Makanya standarnya harus stainless steel. Biarpun tidak kontak dengan media. Atau kalau nggak mau bisa digalvanis. Atau pakai kadminium. Itu dari material atau ada dia dari karbon steel dilapisi. ya? Lapisnya itu ada yang namanya kadminium itu warna kuning emas. Kalau galvanis zinc itu warna perak silver ya. Kalau stancoat itu warna biru. Biasanya untuk temperatur tinggi pakai stancoat. Karena kalau temperaturnya panas pakai galvanis itu kan dia ada beberapa maksimum panasnya. Takutnya kena panas, lapisannya itu lagi, jadi kelihatan karbon. Makanya kalau temperatur tinggi pakai namanya tipe stancoat ini. Ya, ini yang kita sebut baut. Nah, panjang. Menyesuaikan juga ya, berarti dengan material flanknya ya. Betul, sesuaikan dengan flanknya. Material apa, standarnya apa, lalu diameter pun sama. Ya. Diameter fan kalau kita bilang 20 mili itu nggak boleh 20 mili. Toleransi harus minus 2 mili. Jadi nggak boleh, ini 20 lubangnya. Bautnya 20, nggak boleh. Harus minus 2. Kenapa? Kalau terlalu presisi, nanti itu nggak bisa narik. Ini udah macet. Jadi harus lebih kecil dari 20, minimal 18. Jadi ini bisa main. Tapi jangan terlalu kecil. Ya. Makanya ada di lapangan orang plannya beda standar dipaksain. Karena lubangnya ini nggak center, bikin bautnya ini yang harus 18 mili dipakai 14 atau 12. Ujung-ujungnya apa? Begitu di hidrotest, joinnya bocor. Karena apa? Kembali, torsinya kurang. Kan nanti kan ada tes torsi pakai alatnya ketahuan. Oh, kurang kenceng. Kalau 150 torsinya sekian, 300 sekian. Itu ada alatnya, kunci torsi namanya. Ya, gitu Pak Putu. Oke Pak, siap Pak. Wah ini udah banyak sekali nih ilmu yang kita bisa dapat dari jenis-jenis flank, gasket, terus ada bautnya. Oke Pak Muji. Mungkin untuk podcast hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih banyak Pak Muji atas ilmunya yang bisa di-sharing kepada teman-teman kontraktor. Mungkin akan kita lanjut dengan podcast berikutnya. Terima kasih. Salam Rubicon. Terima kasih semuanya. Terima kasih.